Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Wirid. Di sini saya ingin menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah perakitan dan instalasi jaringan komputer. Nah, di sini soalnya adalah jelaskan perkembangan jaringan komputer. Nah, langsung saja dimulai. Nah, perkembangan komputer dimulai pada tahun 1940-an. Konsep jaringan komputer pertama kali mulai dicetuskan pada tahun 1940-an. Pada era ini, konsep jaringan komputer dibuat di Amerika di dalam sebuah laboratorium yang sedang mengembangkan komputer model pertama. Pengembangan ini dicetuskan oleh grup riset yang berasal dari Harvard University yang dipimpin oleh Bob Hayken. Pada awalnya proyek ini ingin memanfaatkan penggunaan komputer secara bersamaan agar bisa mengerjakan banyak proses dalam satu waktu saja. Nah, kemudian pada tahun 1950-an muncullah sebuah konsep yang mengembangkan konsep jaringan komputer sebelumnya. Konsep ini dikenal dengan istilah konsep TSS atau Time Sharing System. Pada proses ini dimungkinkan terdapat satu host komputer sebagai server agar bisa mengakomodir kegiatan dari beberapa workstation dalam waktu yang bersamaan. Kelebihan dari TSS pada masa ini adalah menjadi cikal bakal pengembangan dari konsep jaringan komputer secara penuh. Yang kedua, dapat mengerjakan banyak tugas dalam satu waktu dengan beberapa stasiun atau terminal. Yang ketiga, mulai dapat menggabungkan antara sistem komunikasi dengan sistem komputer. Yang keempat adalah mempermudah pekerjaan pada masa itu. Namun demikian terdapat pula beberapa kekurangan dari sistem ini, yaitu satu, kecepatan transfer data yang masih lambat. Yang kedua, kapasitas data yang sedikit dari komputer host atau server. Dan yang ketiga ada spesifikasi server atau host yang masih rendah. Nah, kemudian pada tahun 1970-an muncul istilah jaringan komputer yang dikenal dengan istilah distribution processing. Pada sistem jaringan ini dimungkinkan untuk lebih dari satu host yang saling mendistribusikan datanya untuk kemudian disalurkan melalui terminal atau station dalam satu jaringan. Nah, konsep ini memungkinkan host bisa bekerja secara paralel satu sama lain. Nah, kelebihan dari sistem ini adalah mengurangi biaya produksi dan pendistribusian data antara jaringan menjadi lebih cepat. Nah, di sini pun ada kekurangannya. Kemampuan dari komputer host dan juga server masih kurang sehingga tidak bisa mendukung banyak data. Roy Tomlinson. Seseorang yang bernama Roy Tomlinson mengembangkan suatu sistem surat elektronik yang kita kenal hingga saat ini adalah yang disebut email. Pada saat itu jaringan komputer sudah mulai berkembang pesat dan sistem surat elektronik yang disajikan untuk jaringan ARPANET mulai populer dan juga banyak digunakan. Nah, kemudian ada Vinton Cerf dan Bob Kahn tahun 1973. Nah, perkembangan ini semakin luas. Ada dua ilmuwan yang bernama Vinton Cerf dan juga Bob Kahn mengusulkan suatu sistem jaringan komputer yang sangat luas dan juga terdistribusi secara mendunia yang biasa dikenal dengan istilah International Network atau yang saat ini kita kenal dengan istilah internet. Gagasan ini kemudian pada tahun 80-an menjadi salah satu jaringan komputer yang booming dan membesar sehingga digunakan oleh masyarakat dunia bertahan hingga saat ini. Dan kemudian Aerox Development pada tahun 1976
sebuah hardware diciptakan dan juga dikembangkan oleh Aerox, yaitu Ethernet Card, diresmikan menjadi sebuah protokol standar dalam jaringan lokal atau LAN. Dengan adanya Ethernet Card, maka setiap komputer bisa terhubung ke dalam suatu jaringan dengan mudah, terutama jaringan peer-to-peer LAN, di mana dua komputer bisa saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan kabel. Nah, pada tahun 1980-an, mungkin ini titik terang dari perkembangan jaringan komputer di seluruh dunia. Banyak perkembangan yang sangat maju, mulai dari pengaplikasian banyak fitur di dalam internet hingga pengaplikasian teknologi wireless di dalam sebuah jaringan komputer. Nah, pada tahun 1982 dibuatlah sebuah protokol dalam jaringan internet yang dikenal dengan nama Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang tentu saja saat ini sudah sangat akrab dengan kita, yaitu TCP atau IP. TCP/IP ini merupakan kompensasi dari banyak jumlah komputer yang terhubung ke dalam jaringan luas komputer, sehingga dibutuhkan suatu standar protokol tertentu yang dapat diterima oleh semua komputer yang ingin terhubung ke dalam jaringan komputer. Nah, pada tahun 1984, pengguna DNS atau Domain Name System mulai digunakan. Hal ini untuk membantu memilih alamat-alamat website yang tergabung pada wilayah-wilayah tertentu agar menjadi lebih mudah untuk dikenali dan juga mudah diakses. Hingga tahun 1987, banyak jumlah komputer yang saling terhubung ke dalam jaringan internet yang luas sudah mencapai jumlahnya 10.000 komputer lebih. Nah, pada era 80-an juga, sebuah teknologi jaringan dipatenkan dan bisa digunakan secara umum. Teknologi tersebut adalah teknologi Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Teknologi yang dikembangkan oleh IBM ini pada awalnya diperuntukkan untuk memudahkan koneksi LAN agar tidak menggunakan kabel dengan memanfaatkan gelombang inframerah. Namun demikian, pada awalnya teknologi wireless ini tidak berjalan dengan baik, sehingga ditunda peluncurannya selama beberapa tahun, dan baru pada era 80-an ini, tepatnya tahun 80 akhir dan awal 90, teknologi Wi-Fi mulai dipatenkan dan juga diperkenalkan ke kalangan masyarakat luas. Nah, pada tahun 1988, seorang ilmuwan dan pengembang asal Finlandia yaitu Jarkko Oikarinen mengembangkan dan juga menciptakan suatu sistem internet relay chat. Dengan adanya sistem ERC ini, maka dimungkinkan untuk semua komputer yang sudah masuk ke dalam jaringan internet dapat melakukan chatting dan mengobrol dengan cara mengetik. Nah, kemudian pada tahun 1990-an merupakan era keemasan dari teknologi jaringan komputer. Pada era ini mulai banyak dibuat browser-browser untuk berselancar di internet. Browser pertama adalah Netscape Navigator. Selain itu juga ada Yahoo dan juga hampir 3.000 alamat internet lainnya lahir dan mulai berkembang hingga saat ini. Bahkan pada era 1990-an sudah muncul e-retail di mana Anda bisa berbelanja barang secara online yang saat ini kita kenal dengan istilah e-commerce. Nah, pada awal tahun 1990 sendiri merupakan kelahiran dari WWW atau World Wide Web, yang merupakan sebuah program yang memungkinkan agar sebuah komputer dapat saling menjelajahi dan terhubung ke dalam jaringan internasional. Nah, secara umum perkembangan jaringan komputer pada era 1990-an banyak kelebihan, seperti yang pertama mendukung konsep jual beli online dengan e-retail, yang kedua merupakan era di mana banyak website mulai berkembang dan bermanfaat bagi manusia, dan yang ketiga mempermudah komunikasi antar user di seluruh belahan dunia, dan yang keempat bagi para ilmuwan dan ahli komputer, perkembangan jaringan pada era 1990-an merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk membuat pengembangan jaringan lebih lanjut lagi. Namun demikian, seperti teknologi jaringan pada era 1990-an masih mengalami beberapa kendala, terutama pada jaringan internet yang luas, seperti harga komputer yang masih mahal,
masih sedikit provider yang mampu menyediakan kebutuhan untuk melakukan koneksi ke dalam internet. Dan kemudian meskipun sudah diperkenalkan ke masyarakat umum sejak era 80-an dan hingga 90-an, namun teknologi jaringan komputer seperti internet masih merupakan teknologi yang sangat baru, sehingga masih banyak masyarakat umum yang belum memahami dan mengerti fungsi-fungsi dari jaringan komputer. Dan yang terakhir adalah kecepatan koneksi yang masih lambat. Nah, perkembangan jaringan komputer saat ini sudah lebih maju dari tahun 1990-an. Hal ini terlihat dari banyak indikator seperti 1. Penggunaan jaringan secara umum pada institusi dan perusahaan. Yang kedua, banyaknya ISP yang menjamur untuk menyediakan layanan koneksi internet. Yang ketiga, berkembangnya software-software serta berbagai macam hardware yang dapat dengan mudah melakukan koneksi ke dalam internet. Dan yang keempat, biaya internet yang relatif lebih murah. Yang kelima, perkembangan dari GUI atau Graphic User Interface yang memudahkan user untuk terhubung ke dalam jaringan komputer. Dan yang terakhir adalah biaya produksi komputer yang sudah tidak semahal pada masa awal-awal diciptakan. Cukup sekian dari saya tentang sejarah jaringan komputer. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.